Sudah. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tugas bicara ya, dari Amir Shop, Amir Rombongan, Amir Gaza, Gerakan Akhir Zaman, Dr. Andes Raden Diki Chandra Purnama. Ini sebagai penyambung lidah Pak Bayu, Pak. Penyambung lidah Pak Bayu. Kemarin sebelum pulang itu bercerita sama saya, ceritanya itu di daerah Pak Bayu itu ada seorang ulama atau kiai yang mengalami spiritual, yang mengalami hakul basiroh atau ainul basiroh, kasaf bisa melihat. Dia mengatakan Ratu Adil dan Imam Mahdi ini sudah hadir, itu katanya, dan tempatnya itu di sebelah Lembang. Dan Ratu Adil dan Satrio Piningitnya hari ini berselisih. Itu kata ulama itu, saya menyampaikan berselisih paham dulu. Saya disuruh menyampaikan. Saya cerita sama Kak Diki, nanti subuh kamu cerita, bilang itu langsung. Dan ditambahi berarti ini berarti plek ya, atau persisi ya, tentang Ratu Adil, tentang Imam, tentang Satrio Piningit. Ratu Adil itu ya Imam Mahdi, Pak. Karena Ratu itu khalifah. Ratu Adil ini akan memimpin Indonesia, Malaysia, Bangladesh, bahkan India nanti kalah, akan dipimpin Ratu Adil, presiden itu, satu negara. Dan Satrio Piningit itu yang disembunyikan. Ini nggak ngerti, tapi suatu saat akan diketahui, akan nampak. Memang samar. Ini dari fakta dari seorang ulama. Bahkan beliau tidak tahu orangnya, ya. Tapi kita tahu orangnya. Ya. Jadi kalau sudah tahu jangan kabur. Ya. Terus saya tambahi ya, di kitab Fafiru Ilawah. Kitab Fafiru Ilawah itu artinya bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karangan Syekh Jumadil Kubro atau yang ditulis oleh Syekh Jumadil Kubro itu sebelum Wali Songo. Syekh Jumadil Kubro bermimpi ketemu Rasulullah SAW dan ditulis. Di akhir zaman nanti ada Imam Mahdi datang ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di kitab Fafiru Ilawah diterangkan seperti itu. Cuma saya ngaji, bukan membaca. Saya mengaji atau mendengarkan dari seorang ustadz yang dibaca ini kitab gundul. Kalau saya nggak bisa baca, saya kitab gundul, nggak ada namanya. Nggak ada rambutnya ya. Itu menerangkan di kitab Fafiru Ilawah itu, bersegeralah kamu menuju Allah. Imam Mahdi hadir di Indonesia atau di Pulau Jawa ini, dan Jawa ini akan mengalami gempa yang dahsyat, sampai laut selatan
air selatan ketemu laut air utara. Terus pertanyaan saya, apa itu semua ambles, tidak ada yang selamat. Di dalam kitab itu diterangkan cuma ada satu yang selamat, yaitu di daerah Sunda perbukitan, dan di situ hidup amal agama, dan ciri-cirinya itu ada tanaman pisang. Saya pikiran, saya pernah nanam itu ya, sama Kang Jule, pisang, terus ketela atau singkong, ubi-ubian itu persis Pak ya. Terus aku juga ketakutan Pak. Ini ambil semua gimana ini, Masya Allah. Tapi ya, saya masih kepingin ada dalil lagi ya, ada referensi lagi ya. Di Raman Jayabaya adib Jawa ini jadi dua ya, atau dibagi dua, jadi loro, pedot jadi loro Pak. Mungkin yang ada dua selamat. Aku jadi mikir mungkin dibutuh selamat, mungkin di tempatku kudu selamat, pikir aku Pak. Mana aku tuh tenang ya, boleh berani pulang lah, berani pulang. Tapi kalau beles semua ambles, ya nggak berani pulang. Tapi di sini ya yang diceritakan di kitab Fafiru Ilallah itu kitabnya orang-orang sufi, kitabnya orang-orang alim di NU. Itu hari-hari ya yang belajar itu Fafiru Ilallah. Saya mendengarkan, wah ini persis di sini, ya, itu miris ya. Disuruh menyampaikan yang diki, perintah dan siap, siap, ya. Suruh bicara siap, gitu. Namanya militer kok namanya militer kok prajurit inti ya, prajurit inti Islam. Prajurit inti Islam itu nggak cengeng Pak, harus siap. Ini saya ini sampai jam berapa? Sampai subuh. Sampai subuh deh. Ya. Alarm ya. Dan justru ya silakan menambahi kan dikit seperti itu. Yang menambahi, yang saya tambahi ya tentang ini, tentang firqah yang lain. Kenapa firqah yang lain tuh seperti mau kesini tuh seperti munafik? Karena beliau sudah berjuang di organisasinya, ya, di NU, di Muhammadiyah, di Jamaah Tabligh, di Salafi. Kau mau sudah berjuang, ya, terus ada mubasyirat, mau pindah ke sini seakan-akan dia munafik, seakan-akan dia munafik dari organisasinya. Ya. Tapi dulu pernah ada kisah sahabat itu mengalami pertempuran, ya. Kalah semua, mati semua, tinggal 3 orang sahabat. Dan sahabat ini menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah munafik. Rasulullah mengatakan, kenapa kamu bilang kamu munafik? Saya telah lari dari medan perang. Maka Rasulullah mengatakan, kamu bukan munafik, kamu cerdas, karena kamu lari menuju saya, karena saya adalah prajurit inti Islam. Sekarang prajurit inti Islam di mana? Sekarang di mana? Prajurit inti Islam di mana? Di sini Pak, di sini, di Gaza, yang perjuangkan untuk membantu mubasyirat mimpi Muhammad Qasim. Di mimpi Muhammad Qasim itu ada qaula Allah dan qaula Nabi Muhammad SAW. Masa disebut nama Allah dan nama Rasulullah kita tidak dengar, ya, kita tidak taat. Itu kan pemikiran mazhab lain, ya. Organisasi lain kan harusnya bersikap, ya, sami'na wa ata'na kepada Allah, kepada Rasulullah, bukan kepada ulamanya, ya. Karena membahas ulama, ya, ini ulama, ya. Kalau bertanya kepada ulama, maka bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu sesungguhnya ulama adalah orang-orang yang bertakwa daripada hamba-hambaku. Orang yang bertakwa pasti
mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialah ulama. Mengamalkan perintah apa? Disuruh sujud, disuruh bantu Muhammad Qasim, bantu. Oke. Dia taat. Taatnya kepada Allah, bukan kepada seseorang. Itulah namanya ulama. Karena ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Agama itu ketaatan. Agama itu ketaatan memang berat ya. Agama itu sensitif. Kadang sering ya kegasak kancane ya, emosi ya Pak ya. Tapi agama memang sensitif. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia ahli ruku, ahli sujud, ya, ahli ilmu, ahli semua hal ya, akan diuji sebagaimana iblis ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh malaikat langsung tersungkur bersujud kecuali iblis. Kenapa? Ada keangkuhan, ada kesombongan. Ya Allah, jenengan tidak rasional. Ya. Jenengan tidak rasional. Aku ini orang lama. Aku ini lama diciptakan. Ya. Aku ini ahli sujud. Ya, ini ahli ruku, ahli ilmu, mengetahui seluk-beluk bumi langit. Lakukan sujud kalau Nabi Adam. Ya. Seperti itu Pak. Nah aku ini ulama loh. Guru Torekoh. Temakan hakekoh ya. Cinta bangun masjid pirang-pirang. Aku kan takdim karo Qasim. Ya. Aku kan takdim karo Muhammad Qasim. Muhammad Qasim bukan ulama, bukan hafiz, bukan, itu keangkuhan. Itu keangkuhan, itu kesombongan. Itu pun ujian sama, ujian sebagaimana ahli kitab Taurat. Tiap hari belajar Taurat, belajar kitab Taurat sampai fasih, sampai dia ada 9 lembar ya, mempelajari ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sampai hafal ciri-ciri Nabi Muhammad seperti ini, bahkan mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Tapi ketika Nabi Muhammad hadir membawa Al-Quran, sama Pak, keangkuhan. Nabi tidak dari golongan kami. Kenapa Nabi tidak dari bangsa kami? Sama hari ini orang umat Islam, Imam Mahdi tahu, Ratu Adil tahu ya. Ciri-ciri Imam Mahdi tahu. Tapi Imam Mahdi hadir, apa dia ikut? Ini pilihan, ini seleksi. Maka orang-orang yang terseleksi, dipilih itu harus bersyukur Pak. Hidup cuma sekali ya. Gak bisa diulang. Kita bikin mimpi yang indah. Ya Pak Jarod ya. Ini kan mimpi kan cuma bagian mimpi di sore hari ya Pak Jarod ya. Jadi bikin mimpi yang indah. Ya. Kita mengikuti amal-amal ya, amal ini semua amal. Membantu Muhammad Qasim, membantu Kang Diki adalah suatu amal. Akdumu Torekoh. Ini rajanya Torekoh. Ini rajanya Torekoh, rajanya spiritual. Afdhalu dzikir, bagi orang Torekoh ya. Afdhalu dzikir itu la ilaha illallah. Ahsanu dzikir itu iqra' Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Arkanu dzikir, gerakan zikir itu as-sholat, sholat. Baru dzikir azan. A'dumu dzikir ad'u ilallah ila kalimatillah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyirah. Mendakwakan keyakinan. Ini yang paling a'dham. Kita itu kurang pusat ya. Kita itu di atas semua, Pak. Kita itu di atas semua ya. Jadi jangan malah makami profesor turun lagi ya. Dari TK ya, dari PAUD ya. Kita sudah ada di makam paling tertinggi ya. Yang berat ujiannya, kadang dikira gila, dikira majnun, dikira semua itu sama. Didustakan. Itu memang sunnah, jangan marah. Didustakan tuh Nabi didustakan. Didustakan tuh Nabi didustakan. Datangnya sudah kan 10. Ya. Sampai selesai. Ya walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam wa bi'sal masir. Takatu tamayun wit kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khawajanatuha alam na'tikum nadir. Apakah dulu
di dunia tidak ada seseorang yang memberi peringatan. Okay? Kalau bala koja anak nanti jamnya ada yang memberikan kami peringatan. Fakadabna, tapi aku tidak percaya. Jangan didustakan. Fakadabna, aku nama nazzalallahu min syai'. Tidaklah Allah menurunkan sesuatu kepada kami, bencana kepada kami, tsunami ya. In antum illa fi dhulalin kabir. Kamu hanyalah orang-orang yang sesat. Itu sudah persis dengan Al-Quran. Disesatkan, dikira orang gila, dikira sesat. Wa qalu yasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Dia berkata, seandainya dahulu di dunia aku mendengarkan atau memikirkan ajakan-ajakan mereka, aku tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kita tuh posisinya memang ada di orang-orang yang didustakan. Memang sunnah. Kalau kita bicara sini dapat amplop, ya kaya ya, dapat amplop minimal 5 juta rupiah. Ya. Minimal. Itu kan seperti itu ya, terus ngaku Habib, terus diambungi tangan gue, diambungi sikil gue enggak. Tapi kita itu didustakan, direndahkan, tapi kita semakin kuat. Insyaallah sudah jelas ya. Ini ada Ratu Adil, ada Imam Mahdi, harus tambah semangat ya, tambah semangat memberi motivasi sama teman-teman. Jangan ada, jaga hati, satu frekuensi ya. Nanti malah kabur semua, malah nggak ada prajuritnya ya, nggak ada prajurit inti ya. Tujuannya kita perang sana nggak, malah pada ketakutan ya. Kita harus prepare ya, kita harus prepare. Ulama itu prepare. Siapakah ulama? Ulama itu yang mengikuti perintah Allah. Berarti yang ulama yang prepare. Yang lain bukan. Yang lain itu ular semak-semak. Katanya kan tadi kan seburuk-buruk manusia di kolong langit kan ulama ya. Ya itu ular semak-semak. Dia mengetahui teori, tapi prakteknya nggak bisa. Praktek. Ya penting kita praktek. Siap dan di surah apa siap, ini namanya praktek Pak. Praktek. Iblis KO. Bal'am bin Bahura, guru Torekoh ya. Guru Torekoh ada mujadid datang. Guru Bal'am ini memiliki 5.000 murid ya. Sampai bisa terbang semua. Nabi Musa hadir. Bagaimana Nabi Musa hadir membawa aturan. Bal'am, gak usah Gusti, aku sudah baik. Aku ini sudah baik. Gak usah Nabi Musa ke sini. Nah, Bal'am berdoa ya Rahman Rahim ya Hanan yang mana. Disebul Musa ya, menceleng sampai tangannya sengkleh. 40 hari 40 malam kesakitan. Ya. Itu tamsil sama Mas. Setiap mujadid itu membatalkan metode ibadah. Metode loh Pak. Bukan Tuhannya, menambahi informasi itu. Setiap mujadid. Jadi harus bersyukur. So, ada mujadid datang membawa informasi, membawa mubasyirat, itu arahan supaya kita sukses. Tuha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah Allah turunkan Al-Qur'an atau informasi supaya kalian susah, tapi supaya kalian sukses dunia akhirat. Sugih dunia, sugih akhirat. Gimana cara? Subhanallah bihamdi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.